المؤمنين وسهل سلوكها ليكونوا من الفائزين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذابه الأليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السابقين على من هدي بقوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون معاشر جماعة الجمعة، اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لعلكم تفلحون. ولا يحق منكم بحقوق العبادة في هذه الدنيا الفانية. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berupaya dengan semaksimal mungkin untuk menjauhi segala apa yang telah ditetapkan atas larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir tahun, di bulan Dzulhijjah yang penuh rahmat dan penuh barakah. Dikarenakan sesungguhnya takwa ini yang dapat mengantarkan kita selamat di dunia maupun selamat keselamatan kita di akhir nanti. Akan tetapi untuk menjadi bertakwa, tentunya kita semua memerlukan yang namanya bekal ilmu agama. Oleh karena itu, mempelajari ilmu agama adalah salah satu hal yang mutlak dan yang wajib dilakukan oleh setiap individu manusia untuk menyandang gelar sebagai seorang yang bertakwa. Sebab tanpa mengetahui apa itu perintah-perintah Allah, tanpa mengetahui apa itu larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan terasa sangat jauh sekali seorang hamba akan bisa menjadi bertakwa. Ma'asyiral muslimin dan Jumat yang berkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith menukil makalah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam kitabnya yakni Manhajus Sabiq. Beliau meriwayatkan arti takwa dengan menyebutkan, Su'ila al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah al-taqwa faqala ya al-khawfu min al-jalil wal-'amalu bil-tanzil wal-qana'atu bil-qalil wal-istidlal bil-yawmir rahim. Hadirin jemaah Jumat yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali karramallahu wajhah membagi aplikasi takwa dalam 4 hal. Yakni yang pertama al-khawfu minal jalil. Takwa adalah takut kepada Zat yang memiliki sifat al-jalil, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Arti takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini tentunya tidak sama halnya takutnya kita kepada sesama makhluk. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran surah Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah mereka para ulama. Dalam ayat ini Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menafsirkan kalimat khasyah dalam ayat tersebut dengan menyebutkan al-khawfu al-mamzuj bir-raja. Khauf atau takut kepada Allah haruslah dikolaborasikan dengan roja ataupun harapan. Beliau Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menggambarkan jika seseorang takut dari ancaman musuhnya, maka tidak ada harapan baginya. Ia akan merasa cemas dengan berusaha untuk menjauhi musuhnya. Akan tetapi berbeda jika seorang hamba yang takut kepada sang Rabb-nya, maka hamba tersebut akan selalu memiliki harapan dan berusaha untuk meraihnya dengan mendekatkan diri kepadanya. Ma'asyiral muslimin sekalian yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uraian yang kedua dari aplikasi takwa menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah wal 'amalu bit tanzil. Beramal atau beribadah sesuai dengan aturan-aturan yang telah termaktub dalam at-tanzil atau Al-Qur'an Al-Karim. Dalam hal ini seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan ibadah, dalam pelaksanaannya haruslah selaras dengan tuntunan Al-Quran. Karena keselarasan ini tentunya membutuhkan amunisi. Amunisi tersebut adalah sebuah ilmu dan figur konkret dalamnya, dengan tujuan sebagai penuntun dan pemandu kita semua. Hidup konkret tersebut adalah sang penuntun umat manusia, yakni baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kami gambarkan tentang tuntunan Nabi kepada kita terkait ibadah yang sesuai dengan Al-Quran, yakni salah satunya adalah ibadah salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kalian semua sebagaimana kalian melihatku ketika aku salat. Artinya jika salat kita sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ilmu, maka sudah dapat dipastikan bahwa sholat kita juga akan sesuai dengan apa yang termaktub di dalam at-tanzil ataupun Al-Quran Al-Karim. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uraian yang ketiga tentang takwa menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah al-qana'atu bil qalil. Qana'ah dalam artian puas hati, yakni kepuasan hati akan semua yang telah ditetapkan dan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dalam hal ini bukan berarti kita hanya berpangku tangan dan pasrah menerima keadaan, tetapi kita justru diwajibkan untuk berikhtiar semampu kita. Adapun hasilnya kita terima dengan puas hati, karena hakikat daripada hasil dari ikhtiar kita
adalah semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari upaya kita. Maka dari itu dalam hal ini kita harus pandai-pandai dalam menyikapinya. Salah satunya adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat ini, "Dan syakartum la azidannakum." Sesungguhnya jika kalian bersyukur kepadaku, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berkah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dari uraian aplikasi takwa menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah al-istidad liyaumir rahim, yakni mempersiapkan bekal di alam akhirat kelak. Syarat seorang hamba meraih gelar muttaqin, harusnya ia mempercayai dengan benar akan datangnya hari akhir yang sudah menjadi akidah kita. Oleh karena itu, kita juga harus mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya melalui investasi amal. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan beramal untuk persiapan di hari setelah kematian. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 uraian ini kita mencoba memperbaiki atau muhasabah diri kita ataupun introspeksi diri kita untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita dengan tujuan yang tidak lain dan tidak bukan hanyalah semata-mata sebagai sarana kita untuk taqarrub atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua dimudahkan untuk meraih gelar muttaqin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم وعلى وإياكم من الآخرة وغفر الله لنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran katsira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله الملك وكفى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والبشر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أجيبوا الله إذا دعاكم وصلوا وسلموا على من الله هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء إنك سميع قريب الدعاء. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم انصر من نصر الدين وانصر من قتل المسلمين واجعل بلدتنا في مشاهدته بلدة آمنة مطمئنة
وسائر رجال المسلمين عامة وتمت على الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والخبث والمختلف والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن رجال المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الصلاة